Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini, saya memaparkan materi fantasi bahasa Indonesia SMP kelas 7 semester ganjil. Saksikan video pembelajaran materi fantasi berikut ini bersama saya Merlina Talhulu sebagai guru bahasa Indonesia. Dan saya akan tampilkan PowerPoint yang akan saya paparkan pada saat ini dengan judul cerita fantasi. Dan pada materi ini ada sebagai kompetensi dasar yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kedua, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Sebagai indikator dari materi ini, yang pertama, menemukan struktur teks cerita fantasi. Kedua, menganalisis struktur ciri teks cerita fantasi. Ketiga, menyimpulkan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Keempat, mendesain gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa. Kelima, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Dan sebagai tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa SMP kelas 7 dalam mempelajari materi fantasi ini ada beberapa sesuai dengan indikator tadi. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan struktur teks cerita fantasi. Kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur ciri teks cerita fantasi. Ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Kelima, peserta didik kreatif dalam membentuk cerita fantasi dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa. Kelima, peserta didik dapat menyajikan gagasan kreatif dalam cerita fantasi. Keenam, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi. Ya, dan mungkin kita bertanya-tanya, apakah itu fantasi? Ya, apakah cerita fantasi itu? Ya, dan bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Itu pertanyaan kita. Adakah jenis-jenis cerita fantasi dan unsur-unsur pembangun cerita fantasi? Ya, tentu Anda pernah menghayal tingkat tinggi yang memang di luar dari kenyataan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pengertian cerita fantasi itu adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi, dalam teks tersebut menceritakan kisah yang penuh fantasi. Dalam cerita fantasi, segala sesuatu yang bersifat tidak mungkin di dunia nyata merupakan hal yang biasa. Dan sebagai ciri unsur cerita fantasi, yang pertama sekali ada keajaiban. Ya, ini ada keajaiban, keanehan dan kemisteriusan, itu supernatural. Ya, itu keajaiban atau keajaiban dalam sebuah ciri unsur cerita fantasi. Kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik. Ini memiliki kesaktian. Kelima, bersifat fiksi, bukan kejadian nyata. Keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Ini bukan bahasa formal. Ya. Selanjutnya, ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan dalam cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, kata ganti. Kedua, kata sambung penanda urutan waktu. Ketiga, kata keterkejutan. Ya, kalau kata ganti artinya penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ya, itu kata ganti orang menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Ya, contoh kata ganti orang pertama yaitu aku, saya, kami, dan kita. Sedangkan contoh kata ganti kedua adalah kamu, Anda, saudara, dan kalian.
Kemudian contoh kata ganti orang ketiga adalah dia, ia, beliau, dan mereka. Seperti itu contoh kata ganti yang digunakan dalam cerita fantasi. Kemudian kata sambung, ya. Ini kata sambung penanda urutan waktu, ya, yakni semenjak, ketika, dan sebelum. Yaitu kata sambung ini merupakan kata sambung dalam sebuah ciri kebahasaan cerita fantasi. Ya, kemudian kata keterkejutan. Ya, ini kata keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, di tengah keheningan. Ya, ini yang merupakan contoh kata keterkejutan. Ya, kata keterkejutan itu biasanya kekagetan. Ya, itu kata keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, itu di tengah keheningannya. Ini contohnya seperti tiba-tiba, ini contohnya tiba-tiba monster besar yang ada di tengah hutan menyerang kami. Ya, berarti itu tiba-tiba, contoh tiba-tiba. Apalagi tanpa yang disangka-sangka. Naga besar membawanya pergi, berarti itu tanpa disangka-sangka. Ya. Sedangkan contoh di tengah keheningan, akhirnya muncul sosok nenek tua yang sudah dinanti nanti. Ya, itu yang merupakan contoh kata keterkejutan yang digunakan dalam sebuah cerita fantasi. Berikutnya struktur teks cerita fantasi. Ini struktur teks cerita fantasi. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Apakah itu orientasi? Orientasi itu merupakan bagian pengenalan dengan fungsi mengantarkan alur cerita. Kedua, komplikasi merupakan rangkaian kejadian hingga klimaks atau inti cerita yang terdapat masalah-masalah. Ini menyebar masalahnya, sudah banyak masalah, bukan cuma satu masalah, masalah dari toko yang satu ke toko yang lain. Dan ketiga, resolusi merupakan bagian simpulan atau titik terang dalam penyelesaian masalah. Masalah-masalah tadi yang menyebar, yang banyak sekali, itu sudah mulai ada penyelesaian masalah pada resolusi ini, mulai nampak titik terang dalam masalah tersebut dan ada penyelesaian masalah. Terakhir koda. Koda ini merupakan penutup dari sebuah cerita. Bagaimanakah akhir sebuah cerita tersebut? Apakah happy ending atau sad ending? Selanjutnya unsur-unsur cerita fantasi. Ya, unsur-unsur cerita fantasi ada 6. Yang pertama tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang merupakan tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Ketiga, penukohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Keempat, latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Kelima, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita, itu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Keenam, amanat adalah ajaran moral atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Jadi itulah unsur-unsur cerita fantasi. Tentu kita bertanya, apakah ada jenis-jenis cerita fantasi? Tentu ada. Jenis-jenis cerita fantasi ada secara umumnya ada 2. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Kedua, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada 2 bagian itu. Yang pertama cerita fantasi total dan kedua cerita fantasi irisan. Yang merupakan cerita fantasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Ya, kedua cerita fantasi irisan. Ini menggunakan nama-nama tokoh, nama tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua itu berdasarkan latar cerita. Ini masih dibagi menjadi 2 bagian, ya.
Yang pertama latar sezaman dan kedua latar lintas waktu. Latar sezaman berarti cerita hanya menggunakan satu latar waktu, yaitu masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu ini cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, ya. Dua latar waktu yang berbeda. Nah, itulah yang merupakan jenis-jenis cerita fantasi. Kemudian tentu ya, untuk lebih memperjelasnya dalam simpulan materi cerita fantasi ini, ya, siswa-siswi SMP kelas 7 bisa melihat secara langsung atau menonton cerita fantasi lewat YouTube. Yang di sini di lewat YouTube, jadi sudah saya sematkan link YouTube di sini, bisa dibuka langsung. Yang berjudul cerita fantasinya adalah Nataga. Dan yang secara teksnya juga itu teks cerita fantasi ini yang secara langsung teksnya tadi yang di atas itu adalah video ya yang melalui YouTube, dan ini juga contoh cerita fantasi dalam bentuk narasi yang ditulis ya yang berjudul Rembulan dan Taman Peri. Di sini nampak bagian-bagian struktur cerita fantasinya, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Ya, pada rembulan ini, pada judul Rembulan dan Taman Peri ini, di manakah bagian orientasi itu terdapat pada bagian awal paragraf. Ya, ini dibaca, sudah ditayangkan. Kemudian, di manakah letak komplikasinya? Itu bagian paragraf kedua, dan resolusi itu pada bagian paragraf ketiga, dan koda itu bagian pada terakhir atau sebagai penutup. Dan inilah materi cerita fantasi yang saya paparkan secara singkat, dan demikian materi fantasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, secara khusus buat siswa SMP kelas 7. Salam sehat dan semangat untuk berkarya. Selamat pagi.